HP compact ini memiliki harga 1,5 juta, tapi punya kamera yang melebihi mid-range tahun ini. Ini dia Google Pixel 3a. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. HP ini dirilis oleh Google pada tahun 2019. Bahasa desain yang diambil berbeda dari HP kebanyakan pada tahun itu. Pada back cover belakang terdapat satu buah kamera dan juga fingerprint. Desain HP ini back covernya agak unik karena memiliki dua finishing material yang berbeda, yaitu pada bagian bawahnya memiliki finishing doff dan bagian atasnya memiliki finishing glossy. Penempatan tombol dan fingerprint pada HP ini juga sangat pas, jadi tidak perlu geser-geser tangan, hanya perlu menggeser jari-jari sedikit, sudah terjangkau semuanya. Dengan bentang layar 5,6 inch, HP ini sangat enak digenggam satu tangan. Walaupun kecil, HP ini memiliki layar dengan panel OLED dengan resolusi Full HD 1080x2220 dengan kerapatan pixel 441 ppi. Saat saya coba nonton YouTube dan juga nonton anime, layar pada HP ini sangat cantik. Secantik dia yang gak bisa kita gapai. Aduh. Dengan bentuknya yang kecil, membuatnya ini bisa menjadi kekurangan ataupun kelebihan. Jadi tergantung preferensi masing-masing. Apakah digunakan untuk main game sambil tidur terus HP-nya jatuh ke hidung, scrolling sosmed sambil guling-guling, ataupun hanya digunakan chatting sambil foto-foto. Ngomongin soal main game, menurut saya HP ini sangat kurang cocok untuk dipakai bermain game. Apalagi game-game kelas kakap kayak Genshin Impact, Mobile Legends, apalagi layar. Bukan cuma dari spesifikasinya, tapi juga dari layarnya, baterainya, dan juga storage-nya. Tapi saya nanti tetap bakal coba di beberapa game yang bakal dites. HP ini memiliki chipset Snapdragon 670 dengan fabrikasi 10 nanometer yang didampingi dengan RAM 4GB, storage 64GB. Setahu saya, HP ini hanya memiliki satu varian yaitu 4x64, tetapi punya versi XL-nya yaitu Pixel 3a XL dengan layar dan baterai yang lebih besar. HP ini support all SIM, tapi cuman single SIM aja, nggak ada slot lainnya, apalagi SD card. Dan setelah saya cek, emailnya pun aman, sinyalnya kuat, internetnya pun cepat, seperti HP resmi saya yang saya pakai. Jadi ya, sementara ini cukup aman. Tapi saya nggak bisa ngejamin kalau HP ini bakal kena blokir atau enggak. Tapi tokonya ngasih 1 tahun garansi emailnya. Setelah 1 tahun, masih bisa dibantu, tapi harus bayar 100.000. Itu sih penjelasan dari tokonya. Oh ya, saya beli HP ini di Golden City Sale, di Tokopedia. Dengan kondisi batangan. Linknya saya cantumin di deskripsi. Ini bukan sponsor, tapi biar kalian lebih teliti dan lebih cermat lagi ketika membeli. Be a smart buyer, oke? Oh iya, kalau kalian pengen beli gadget bekas review di sini, kalian juga bisa lihat di deskripsi di bawah. Linknya akan saya cantumin di sana. Saat saya coba benchmark di Geekbench 5, mendapatkan skor 340 pada single core-nya dan 1156 pada multi-core-nya. Pada PCMark, mendapatkan skor sebesar 7.287 dan pada Antutu mendapatkan skor sekitar 220 ribuan. Hal ini cukup wajar karena chipset yang digunakan itu kelas mid-range pada masanya, sehingga kalau sekarang mungkin kelas mid to low. Saat saya coba di game Genshin Impact, agak cukup terkejut. Saya kira tidak akan playable untuk dimainkan, tapi di settingan low dengan FPS-nya di lock di 30 fps, HP ini masih cukup untuk digunakan bermain Genshin Impact dan masih playable. Walaupun ada frame drop sedikit, tapi itu masih acceptable saat digunakan. Dan saat penggunaan lama di game ini, tidak terjadi tren mild throttling yang sangat mengganggu, hanya frame drop dikit-dikit aja. Jadi masih sangat bisa digunakan. Walaupun sebenarnya untuk main game masih kurang cocok karena baterainya yang sangat kecil, yaitu 3000 mAh. Di game kedua yaitu Mobile Legends, HP ini hanya bisa menggunakan setting grafis high dan juga frame rate high, jadi nggak bisa di ultra. Di game ini masih sangat lancar walaupun ada sedikit frame drop saat battle, tapi masih playable. Walaupun begitu, dengan layarnya yang kecil membuat experience saat main game ini tuh jadi berkurang menurut saya. Tapi tergantung preferensi juga, kalian masih cocok dengan HP kecil saat main game atau enggak. Kalau saya pribadi, saya kurang cocok untuk bermain game di layar yang kecil. Battery life adalah salah satu masalah terbesar pada HP ini. Saya cek di Acu Battery, battery health pada HP ini yaitu sekitar 84% dan itu cukup wajar untuk HP yang keluar 3 tahun lalu. Tapi ini nggak bisa menjadi patokan bahwa battery life-nya bagus. Sebagai gambaran bahwa battery health-nya cukup normal untuk HP limbah luar negeri. HP ini hanya memiliki kapasitas baterai sebesar 3000 mAh dan support fast charging 18 watt.
power delivery 2.0. Tapi karena saya mendapatkannya batangan, saya menggunakan charger dari MatePad R yang support 23 watt tapi tidak support power delivery. Saat pengecasan, saya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 56 menit dari 3% sampai 100%. SOT yang didapatkan adalah selama 7 jaman lebih. Ini masih cukup worth it sebenarnya untuk pemakaian sehari-hari, tapi untuk main game, saya kurang merekomendasikannya. Karena saat saya mencobanya saat main Genshin Impact sekitar 20 menitan, mengurangi baterai sekitar 20%-an. Dan itu cukup lumayan besar untuk waktu yang hanya 20 menit. Saat bermain Mobile Legends pun, dalam satu match sampai berkurang 7%. Jadi ya masih kurang mumpuni baterainya untuk bermain game. Dan saran saya, kalau kalian emang nekat pengen beli HP ini, pakailah charger yang support power delivery 2.0. Karena waktu pengecasannya akan lebih cepat. Nah, keunggulan dari HP ini adalah kameranya, yang nggak perlu diragukan lagi. Walaupun hanya memiliki single kamera belakang 12,2 megapiksel dengan aperture f1.8, tapi hasilnya sangat memuaskan. Kita bisa lihat perbandingannya saat menggunakan night mode dan juga tidak. Saat outdoor pun, dan micronya sangat luas. Untuk hasil videonya, Google Pixel ini bisa merekam sampai 4K 30 fps dengan support stabilization-nya juga. Dan stabilization pada kamera belakangnya juga sangat memuaskan. Stabilization pada kamera depannya itu agak jello gitu, agak jelly-jelly gitu, agak jello gitulah. Bisa kita lihat di sini. Ini kualitas video kamera depan dari Pixel 3a. Untuk stabilisasinya masih support, tapi hanya support di 1080p untuk kamera depannya. Ini backlightnya. Untuk kamera depannya ini nggak support 4K ya, hanya di 1080p Full HD. Backlightnya masih cukup natural. Jadi gimana menurut kalian? Kameranya bagus banget kan untuk harganya sekarang? Apalagi kalau lihat harganya sekarang cuma 1,5. Kameranya bisa menyaingi harga di 2 kalinya mungkin. HP ini memiliki dual stereo speaker, satu di bagian bawah dan satu di bagian atasnya. Kualitasnya cukup bagus dan volumenya pun memiliki rentan yang cukup jauh. HP ini juga masih memiliki audio jack 3,5 mm. Jadi cukup mantap. Untuk UI experience-nya, HP ini tentu saja menggunakan Google Stock Android. Dan HP ini mentok di Android 12. Dan security patch update-nya yang terbaru adalah di Mei 2022. Sesuai janji dari Google, kalau HP ini dapat support sampai 2002 ini. Menurut saya, Google Stock itu UI paling responsif untuk Android. Ketika saya coba multitasking dan berpindah aplikasi juga sangat smooth dan responsif. Bisa dilihat ketika menggunakan gestur, tidak ada masalah sama sekali. Berpindah dengan smooth dan sangat nyaman digunakan ketika penggunaan sehari-hari. Nah, yang perlu diperhatikan dari HP ini adalah yang pertama, ketahanan baterainya. Dengan kapasitas yang hanya 3000 mAh, ini hanya mendapatkan SOT sebesar 7 jam. Itu pun tergantung pemakaian masing-masing. Apakah dipakai dengan ekstrim atau hanya sehari-hari. Menurut saya untuk pemakaian pribadi sehari-hari itu masih bisa saya terima. Tapi ketika dimainkan untuk bermain game, baterainya itu sangat boros. Jadi balik lagi ke diri masing-masing. Yang kedua adalah HP limbah luar negeri. Ya, kita tahu HP limbah luar negeri ini bisa saja emailnya diblokir sewaktu-waktu. Entah itu bisa besok, bulan depan, tahun depan, ataupun nggak keblokir-blokir. Jadi carilah toko yang menjamin bahwa ada garansi untuk emailnya jika sewaktu-waktu diblokir. Dan ketiga adalah layarnya yang kecil. Sebenarnya ini tergantung preferensi masing-masing juga. Apakah lebih suka layar kecil atau enggak? Jadi gimana? Kalian berani nggak sih beli HP limbah luar negeri? Atau mending cari aman aja beli HP yang resmi? Semua juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tergantung budget dan juga kebutuhan kalian masing-masing. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe kalau emang mau like, komen, dan share, dan juga subscribe. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. AM to the PM, PM to the AM. Google Pixel nih bos, senggol dong. Apa sih DJ?